Cara membuat ikan koi menjadi jinak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali temanku. Semoga konco-koncoku kabeh dalam keadaan sehat, bahagia, selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, teman. Temanku, mungkin ada sebagian yang ingin bertanya, bagaimana sih cara menjadikan ikan koi menjadi jinak? Tentu pakai teori, teman. Dulu ketika saya baru beli ikan dari pasar ikan, itu belum jinak, teman. Belinya saya sering di daerah pasar ikan Purbalingga. Ya, di sana banyak pilihannya. Namun ketika saya beli dibawa ke kolam ini, tampaknya mereka itu belum mau jinak, alias sangat penakut. Padahal kalau sudah jinak, ini pemiliknya merasa senang sekali. Iya, merasa senang karena bisa untuk mainan. Maksudnya sambil kasih pakan, main-main dengan ikan. Bisa untuk menghibur kita tentunya, teman. Terasa terhibur. Ya, dulu waktu saya baru beli ikan itu dimasukkan ke kolam ini, mereka semua penakut, selalu menjauh dari pemiliknya. Ketika ikan lagi main-main begitu saya datang, mereka kabur pergi jauh. Apalagi tangan dimasukkan, mereka takut. Namun seiring dengan perjalanannya waktu, berusaha untuk menjadikan mereka jinak, tentu harus ada teorinya. Yang pertama, sering-seringlah kasih pakan. Ya, kasih pakan apapun, terutama mungkin pelet ya. Yang mudah dicari kan pelet. Ya, sementara biasa-biasa saja dulu, jangan dilatih dulu. Kalau sudah adaptasi, di kolam tersebut sudah merasa nyaman, sedikit demi sedikit dilatih. Kasih pakannya itu ketika mulai lapar, teman. Kalau sudah mulai lapar dan mereka sudah kenal pemiliknya, itu mereka itu mendekat semua. Ya, mereka mendekat semua. Tapi kalau masih penakut, ya memang masih butuh proses panjang. Saya teorinya seperti itu, kasih pakan ketika ikan sudah lapar. Jadi mereka itu memang benar-benar membutuhkan kita, membutuhkan makanan. Ini contohnya ya, ikan saya ini sudah nggak penakut. Dikasih roti lapis legit dalam keadaan utuh. Begitu didekatkan, langsung disambar, berebut mereka. Dan mereka disentuh pun mau. Mereka nggak pergi, nggak takut. Ya, pergi-pergi wajar lah. Dan mereka mau menggigit jari saya. Nggak sakit, teman. Nggak masalah digigit, karena memang tidak sakit. Tuh kan, mau menggigit jari. Ini bertanda ikan-ikanku itu sudah jinak. Bahkan kalau sudah sangat jinak itu bisa diangkat. Diangkat sebentar, kemudian dimasukkan ke kolam lagi. Mau mereka. Tapi teman, harus lihat situasi juga. Kalau ikannya dikira aman, di lingkungan yang aman, bisa dijinakkan seperti ini. Tapi kalau nggak aman, kalau dijinakkan bahaya, teman. Ada orang yang sukanya usil, ngambil bukan hak miliknya. Nah, khawatirnya dibawa mereka, karena ikan-ikannya nggak takut sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahaya kan, teman? Alhamdulillah di tempatku aman, jadi bisa dilatih seperti ini. Dimasukin roti lapis legit, mereka mau berebut. Itu kan, teman. Semuanya mendekat, menggigit roti yang saya pegang. Ini roti lapis legit. Itu kan, ada yang warna kuning, warna merah, warna putih bercampur merah, ada hitamnya. Mereka semuanya mendekat dan dipegang pun nggak apa-apa, mereka mau. Bahkan itu kan, ada yang gigit jari. Mantap, teman.
Sangat senang saya kalau main-main ikan seperti ini. Dan ikan-ikan yang ada di kolam itu dijaga kesehatannya, teman. Dengan cara apa? Usahakan ada sirkulasi air walaupun kecil, ada air masuk dan air keluar. Ya, ada air masuk, ada juga air yang keluar. Kalau tidak, air yang sudah keluar masuk lagi, lewat filter juga tidak apa-apa. Yang penting disaring, teman. Selain itu, usahakan ada aerator. Itu loh, gelembung-gelembung udara yang arahnya dari bawah ke atas. Itu bisa menjadikan oksigen tersedia cukup banyak di dalam air. Dan ikannya jadi sehat-sehat. Kemudian kejernihan air juga sebaiknya perlu dijaga. Ini kolam ini nggak begitu jernih amat, tapi kadang juga jernih, teman. Gak apa-apa sih kalau kadang keruh sedikit, yang penting sering jernih. Pelet juga doyan. Tadi kan roti lapis legit, sekarang dicoba dengan pelet. Tuh kan doyan. Merahnya merah merona, kuning dan putih, terlihat berkilau. Itulah hebatnya koi. Berbeda dengan ikan mas biasa. Terlihat kusam. Ya, terlihat kusam kalau ikan emas biasa. Tapi kalau koi itu cerah banget. Terkena cahaya pun seolah-olah memantulkan cahaya. Dan dipandang mata juga enak yang namanya ikan koi. Makanya harganya jauh lebih mahal dibanding ikan emas biasa. Ya lumayan. Semakin besar dan warna sisiknya bagus, itu harganya juga fantastis. Sangat mahal, teman. Sebenarnya miara ikan koi itu sangat mudah. Tinggal disediakan kolam ala kadarnya, ya ukuran 2 meter persegi atau 1 meter, panjangnya 3 meter, 2 meter, bebas diisi, tapi jangan terlalu padat, teman, kasihan. Ya sewajarnya saja lah. Ikan insya Allah akan tumbuh dengan baik, sehat, asal tidak kurang makan tentunya. Tapi kalau kita kasih makan yang berlebih juga nggak bagus, teman. Bisa mudah mati. Termasuk kalau kasih roti lapis legit dalam jumlah banyak dan airnya nggak ngalir, itu sangat berbahaya, teman. Seringkali ikan-ikan saya itu kurang lincah gerakannya, pelan sekali, kayak mau mati. Dan ikannya itu suka kumpul di permukaan, bukan di dalam. Ini ada ciri-ciri tanda-tanda ikan kurang lincah. Ada suatu hal yang perlu diperbaiki nih dalam pola makan. Maklum, kebanyakan roti lapis legit itu berarti mengandung banyak lemak. Maka ada kemungkinan untuk nafas itu susah mungkin. Tapi saya bukan dokter ikan, maka kata-katanya mungkin. Ya, kan mengandung mentega, zat lemak. Mungkin kan untuk bernafas jadi cengep-cengep, teman. Begitu, teman. Sudah dulu ya, teman. Lain waktu insya Allah bisa disambung lagi. Saya berharap bagi yang belum subscribe untuk segera subscribe, juga like, komen, dan share. Begitu ya, teman. Atas kebersamaannya dan juga kerjasamanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.